Di tepi sebuah danau yang tenang, terdapat sebuah villa tua yang ditinggalkan. Bangunan itu dipenuhi dengan sejarah yang gelap dan cerita misterius yang mengelilinginya. Penduduk setempat mengatakan bahwa villa itu ditinggalkan setelah kematian tragis pemiliknya, tetapi sejak saat itu, kehadiran yang mengerikan dikatakan telah menetap di dalamnya. Seorang petualang berani bernama David, mendengar cerita-cerita tentang villa tua tersebut dan memutuskan untuk menjelajahinya. Dia tiba di villa saat matahari terbenam, memberikan kesan yang lebih menakutkan pada bangunan yang sudah usang itu. Dengan langkah hati-hati, David memasuki villa itu. Suasana di dalamnya terasa dingin dan hening, dengan udara yang terasa berat di dada. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari sudut-sudut gelap. Di dalam villa, David merasakan adanya kehadiran yang ganjil. Suara-suara aneh terdengar dari lorong-lorong yang gelap, dan bayangan-bayangan misterius terlihat di sudut-sudut ruangan. Tetapi David tidak takut. Dia terus maju, penasaran dengan apa yang mungkin dia temukan. Namun, semakin dalam dia menjelajahi villa itu, semakin terasa kehadiran yang mengerikan. Saat dia mencapai lantai atas, dia menemukan sebuah ruangan yang tersembunyi di ujung koridor. Di dalamnya, ada sebuah laci tua yang terbuka, mengungkapkan sejumlah benda yang tampaknya telah lama terlupakan. Tiba-tiba, David merasakan sentuhan dingin di belakangnya. Dia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada yang ada di sana. Hati David berdegup kencang, dan dia merasa sesuatu yang tidak terlihat sedang mengintainya. Ketika dia mencoba keluar dari ruangan itu, pintu tertutup rapat dengan sendirinya. David merasa terperangkap di dalamnya, dan rasa panik mulai merayap ke dalam dirinya. Tiba-tiba, sebuah suara yang memilukan terdengar dari sudut ruangan. David memalingkan pandangannya dan melihat seorang penunggu muncul dari kegelapan. Penunggu itu adalah sosok yang tampaknya telah lama meninggal, dengan mata yang memancarkan kebencian dan kemarahan. Dia mengambang di udara, menghampiri David dengan langkah-langkah yang lambat dan mengancam. Dalam keputusasaannya, David mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Tetapi semakin dia berusaha, semakin erat dia terjebak di dalam cengkeraman penunggu itu. Ketika penunggu itu semakin mendekat, David merasa kekuatannya mulai memudar. Tetapi di saat-saat terakhirnya, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul dari langit-langit villa itu. Cahaya itu memancar dengan kekuatan yang mempesona, memaksa penunggu itu untuk mundur. Dengan jeritan yang mengerikan, penunggu itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan David dalam kelegaan dan syukur. Ketika dia keluar dari villa itu, dia merasa lelah dan terpukul. Namun, dia juga merasa bersyukur karena berhasil selamat dari pertemuan yang mengerikan dengan penunggu villa tua tersebut. Sejak kejadian itu, David tidak pernah lagi kembali ke villa tua itu. Namun, cerita tentang pengalaman mengerikannya dengan penunggu villa tua tetap menjadi pembicaraan di antara penduduk setempat, menjadi peringatan tentang bahaya yang mengintai di dalam bangunan-bangunan yang ditinggalkan dan terlupakan. Di tepi sebuah danau yang sunyi terletak sebuah villa tua yang ditinggalkan, dikelilingi oleh pepohonan tua yang meranggas. Sejak lama, villa itu telah menjadi tempat yang ditinggalkan dan dilupakan oleh penduduk setempat, karena cerita-cerita menakutkan tentang penunggu jahat yang menghuni bangunan itu. Seorang petualang bernama David, yang selalu mencari tantangan baru, mendengar cerita-cerita itu dan merasa tertarik untuk mengeksplorasi villa itu sendirian. Dia memasuki villa itu pada suatu malam yang gelap dan angker, dengan hati yang dipenuhi rasa penasaran dan ketegangan.
Saat David melangkah masuk ke dalam villa yang gelap, dia merasakan kehadiran yang tak terlihat di sekitarnya. Suasana yang mencekam memenuhi udara, dan angin malam meniup dengan suara seram yang membuat bulu kuduknya merinding. Di dalam villa itu, David merasakan adanya kehadiran yang jahat yang mengintai di setiap sudut. Dia mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki yang bergema di lorong-lorong kosong, dan suara bisikan yang mengganggu yang menghantui telinganya. Tetapi David tidak gentar. Dengan langkah mantap, dia terus menjelajahi setiap ruangan villa itu, memasuki kamar-kamar gelap yang terabaikan dan terlupakan. Saat dia berada di lantai atas, dia melihat sebuah pintu tertutup di ujung koridor. Dengan ragu, David membuka pintu itu dan memasuki sebuah kamar yang gelap gulita. Di tengah kegelapan, David melihat sesosok bayangan hitam yang berdiri di sudut kamar. Hatinya berdegup kencang, tetapi dia tetap berusaha menahan ketakutannya. Dia bertanya pada bayangan itu siapa dia dan mengapa dia masih menghantui villa itu. Namun, bayangan itu tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, itu mulai mendekati David dengan langkah yang perlahan namun menakutkan. Saat bayangan itu semakin mendekat, David merasakan kekuatan gaib yang mengelilinginya. Dia merasa lelah dan lemah, seolah-olah dihisap oleh kekuatan jahat yang tidak bisa dijelaskan. Tiba-tiba, cahaya putih terang muncul di tengah-tengah kegelapan. Sebuah aura suci mengelilingi ruangan itu, mengusir bayangan jahat itu dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan napas tersengal-sengal, David menyaksikan bayangan itu lenyap dalam cahaya terang. Dia menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dengan hati yang berdebar, David meninggalkan villa tua itu, meninggalkan bayangan yang gelap dan menakutkan di belakangnya. Cerita tentang pengalamannya dengan penunggu villa tua itu akan selalu menjadi legenda di antara penduduk setempat, menjadi peringatan bagi mereka yang berani mencoba menjelajahi kegelapan yang terlarang.